Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi maulana habillah. Anak-anak, marilah kita awali pembelajaran pagi ini dengan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri. Lanjutkan dengan literasi. Pagi ini adalah surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat 101 sampai dengan 105. Silakan dibuka Al-Qur'annya, dan yang berkemalan silakan mau lihat kitabnya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Dzalika min amba'il ghaibi nuhi ilaik wa ma kunta ladaihim idza ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin wa ma tas'aluhum alaihim min ajri in huwa illa dzikrul lil alamin. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurrun 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Anak-anak, kandungan
ayat 101 sampai 105 dalam surat Yusuf adalah sebagai berikut. Ketika Nabi Yakub itu adalah ayah kandung dari Nabi Yusuf. Beliau hidup bersama Nabi Yusuf itu dalam riwayat sekitar 24 tahun. Lalu beliau berwasiat pada Nabi Yusuf bahwa ketika nanti aku meninggal, kata Yakub, maka kuburkanlah aku di dekat ayahku, namanya Nabi Iska. Nabi Iska alaihissalam itu adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam membawa jenazah ayahnya Nabi Yakub alaihissalam, kemudian dikubur di dekat ayahnya Nabi Yakub, yaitu Nabi Iska alaihissalam. Setelah itu Nabi Yusuf kembali ke Mesir. Lalu di Mesir kemudian Nabi Yusuf berdoa, Rabbi qad ataitani minal mulki wa lamtani min ta'wilil ahadis. Ya Rabbu, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Maksudnya takwil. Jadi Nabi Yusuf diajari oleh Allah takwil mimpi yang waktu itu dapat membebaskan negeri Mesir dan sekitarnya dari paceklik yang sangat mengerikan. Kemudian beliau diangkat menjadi penguasa di Mesir dan sekitarnya. Lalu beliau kemudian melanjutkan, Fatirus samawati wal ardi anta waliyyi. Ya Rabb pencipta yang menjadikan langit dan bumi, Engkaulah pelindungku yang mengatur kebaikanku. Fid dunya wal akhirati tawaffani muslimahu wal hikni bisolihin. Yang mengatur kebaikanku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan kumpulkanlah aku dengan orang yang saleh. Jadi dalam riwayat setelah menguburkan Nabi Yakub dan beliau pulang berdoa, dalam riwayat tidak lama kemudian beliau meninggal dunia. Beliau Nabi Yusuf alaihissalam berdoa agar jadikan berkumpul orang yang soleh, karena beliau adalah seorang muslim. Jadi para nabi semua itu orang muslim. Nabi Iska, Nabi Yakub, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya seorang muslim, sehingga dia bersama orang-orang yang soleh. Lalu orang-orang seluruh Mesir dan sekitarnya waktu itu berduyun-duyun untuk mengantarkan jenazah Nabi Yusuf alaihissalam. Ditapilah, istilah sananya tapilah yang dari marmer diangkat lalu dikubur di dekat sungai Nil. Anak sekalian, semua kerajaan yang dimilikinya, semua kekuasaan yang dimilikinya ditinggalkan. Jadi tidak ada manusia yang tidak meninggalkan dunia ini. Tidak ada manusia yang tidak meninggalkan jabatan dunia ini. Termasuk para nabi meninggalkan semua jabatannya. Istana yang begitu megah pun ditinggalnya. Oleh karena itu, lalu Allah menjelaskan, Dzalika min amba'il ghaibi. Dzalika dengan itu, dzalika itu adalah menunjukkan peristiwa atau sejarah tentang Nabi Yusuf. Min amba'il ghaibi, di antara berita-berita yang gaib, kisah-kisah yang tidak diketahui oleh Nabi Muhammad SAW,
nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim, yang kami wahyukan kepadamu padahal kamu tidak berada di sisi mereka. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak tahu bagaimana kejadian yang dialami oleh para nabi dulu, termasuk Nabi Yusuf dan keluarganya. Tetapi Allah menjelaskan, beginilah kisah para nabi terdahulu kamu, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam, yang punya peristiwa bahwa Nabi Yusuf alaihissalam waktu itu dengan keluarganya dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara yang iri hati, lalu ditolong oleh saudagar, kemudian menjadi pemimpin di negeri Mesir. Wama aksarun nasi, dan tidaklah sebagian besar manusia, walau harasta, walaupun kamu sangat menginginkan, bimu'minin, akan beriman. Engkau Muhammad walau berkeinginan untuk agar manusia semua itu percaya Al-Quran, maka mereka tidak semua masuk, karena Allah memilih siapa di antara orang yang masuk surga dan siapa orang yang nanti diajab Allah Ta'ala. Itulah anak-anak sekalian. Yang terakhir, wa kayyin min ayatin fis samai wal samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha muridin. Banyak manusia yang saat ini sudah diberikan oleh Allah tanda-tanda menyaksikan bahwasanya keesaan Allah itu benar-benar Allah Maha Esa. Semua peristiwa alam ditujukan saat ini agar manusia beriman kepada Allah, tetapi kebanyakan manusia juga tidak mau beriman dan bahkan masih mengingkari Al-Quran dan mengingkari Nabi Muhammad SAW. Maka pastikan jika mereka tidak taubat dan kembali kepada jalan yang benar, beriman kepada Allah, mengikuti Al-Quran dan mengikuti Rasulullah SAW, maka mereka akan menyesal selama-lamanya. Semoga pelajaran ini menjadi kebaikan bagi kita semua, agar kita senantiasa semangat di dalam menjalankan kewajiban kita, semangat kita bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.